Hello, good morning students. How are you today? Listen, I hope you're always good and fine at home. Welcome back in English learning today. Selamat datang lagi pada pembelajaran bahasa Inggris di semester genap ini. First of all, Lisana would like to congratulate of your achievement in our semester. How's the result? Nah, Lisana harap kamu sudah puas dengan hasil yang kalian capai di semester ke-1 kemarin. Bagi yang belum, silahkan berusaha lebih keras lagi di semester genap ini. Try harder in this even semester. Well, today, I would like to introduce what are we going to do in this semester. Apa saja materi-materi bahasa Inggris yang harus kalian kuasai. Kemudian, media pembelajaran apa saja yang akan kita pakai untuk mempelajari materi-materi itu. Kemudian, bagaimana cara Miss Hana menilai proses dan pencapaian kalian di semester ini. So, our introduction today consists of English materials, learning media, and learning assessment. Well, let's check it out. Yang pertama adalah English materials. Apa saja materi bahasa Inggris yang harus kalian pelajari di semester genap ini? There are 4 materials. What are they? Apa saja? The first one is descriptive text. Jadi kalian harus mempelajari jenis teks deskriptif. Nah, apa itu teks deskriptif? Di sini kita akan menekankan pada teks yang berupa profesi seseorang. Oke, nah tokohnya siapa saja nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, untuk mempelajari teks ini kita juga memerlukan materi pendukung, yaitu struktur bahasa. Nah, di sini yang dipelajari adalah simple present tense. Ini akan mendukung pemahaman kita untuk mempelajari descriptive text. Untuk bab yang kedua, you have to learn degree of comparison atau derajat perbandingan. Nah, di sini kalian mempelajari bagaimana cara membandingkan sesuatu hal dengan perbandingan sama, perbandingan lebih, dan perbandingan paling. Nah, ini akan kalian pelajari di bab yang kedua. Untuk bab yang ketiga, in chapter 3, you need to study recount text, ya, atau text recount. Nah, teks ini menceritakan pengalaman. Kita akan belajar bagaimana cara menceritakan pengalaman kita. Di sini struktur bahasa pendukungnya adalah simple past tense. Oke, jadi selain recount text, kalian juga harus mempelajari kata bahasa simple past tense. The last chapter atau bab yang keempat yang harus kalian pelajari adalah short message and notice. Ya, pesan singkat dan peringatan. Di sini kita akan belajar short message, bagaimana cara membuat pesan singkat dan notice. Oke, itu tadi materi yang harus kita pelajari di semester genap ini. Nah, untuk learning media atau media pembelajaran yang akan kita pakai hampir sama seperti semester yang lalu. Di sini kita akan menggunakan web SMP20 dan Google Meet. Nah, pembagiannya kira-kira untuk minggu pertama sampai dengan minggu ketiga setiap bulannya itu kita menggunakan e-learning. Semua video pembelajaran, semua tugas-tugasnya akan misalnya sampaikan di sana. Oke. Kemudian untuk minggu yang keempat akan kita selingi dengan pembelajaran tatap muka, ya, secara visual dengan menggunakan Google Meet. Nah, di sini kita bisa menyampaikan keluhan-keluhan atau penjelasan dari misalnya yang belum bisa diterima, atau mungkin kalian ada pertanyaan, bisa juga misalnya memberikan pengayaan di sini. Oke. Nah, setelah pembelajaran ini selesai, baik e-learning ataupun Google Meet, akan kita lanjutkan dengan ulangan harian. Ya, kurang lebih seperti itu untuk media pembelajarannya. Kemudian selanjutnya, how's the learning assessment? Bagaimana cara misalnya menilai kalian? Di sini ada beberapa tagihan. Yang pertama adalah structure assignment. Ini adalah tugas terstruktur.
tugas terstruktur ini adalah latihan-latihan yang biasa Miss Hana berikan setelah Miss Hana menyampaikan pembelajaran. Itu adalah structure assignment. Selain itu ada unstructured assignment, tugas tidak terstruktur. Biasanya ini adalah penilaian produk, atau hasil karya. Jadi Miss Hana berikan tugas untuk membuat sesuatu, kalian kerjakan dalam beberapa minggu dan dikumpulkan di sekolah. Itu adalah tugas tidak terstruktur atau unstructured assignment. Kemudian ada written test atau ulangan harian, ada juga mid semester test and final semester test. Itu tadi cara Miss Hana menilai proses pembelajaran kalian di semester genap ini. Untuk KKM atau passing grade masih sama seperti semester kasar kemarin, yaitu 75 atau 75. Oke. Itu tadi gambarannya tentang apa yang akan kita lakukan di semester genap. Oke, semoga ini bisa membuat kalian lebih semangat. Always keep your spirit. Jangan lupa untuk terus belajar, dan belajar. And don't forget to be safe and healthy at home. Don't go anywhere. Well, students, that's all. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita sambung minggu depan dengan memulai bab pertama. Well, students, see you. Goodbye.